Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi pilihan dan teraktual disiapkan tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama kami sajikan untuk Anda. Bawa motor dengan kecepatan tinggi, seorang pengendara terjatuh ke Sungai Maro, Merauke. Warga Mimika digegerkan penemuan jasad di depan rumah toko. Dampak musim kemarau, 5 hektar lahan kosong di Merauke terbakar. Nasib malang menimpa Taufik Kurniawan, remaja berusia 18 tahun yang terjatuh dari sepeda motor di Jembatan Maro, Merauke, Papua Selatan. Hingga berita ini disusun, Taufik belum ditemukan. Diduga korban hanyut dan tenggelam. Taufik bersama temannya Andi Surono sebelumnya berboncengan dengan sepeda motor saat hendak pulang ke rumahnya di Kampung Sarsan. Di perjalanan korban terjatuh dan tercebur ke dalam sungai. Terjatuh dari jembatan Tujuh Wali-Wali, Sungai Maro, Kabupaten Merauke. Menindaklanjuti hal tersebut sejak dini hari atau pagi hari ini telah dilakukan operasi pencarian dengan menggunakan 1 unit perahu karet dan 1 unit speedboat. Operasi pencarian dilakukan dengan metode pencarian visual di permukaan air. SAR yang mendapatkan laporan langsung mengirim anggotanya untuk melakukan pencarian. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Senin kemarin, warga di Jalan Hasanuddin Timika dikejutkan mayat pria yang ditemukan tergeletak di depan ruko. Sebagian warga mencoba mengenali ciri-ciri pria ini, namun mereka tidak mengenal karena bukan warga sekitar daerah ini. Sebelumnya, seorang pejalan kaki curiga melihat korban tidur dan mencoba membangunkannya, namun tubuhnya sudah dingin dan kaku. Polisi yang mendapat laporan langsung mendatangi TKP dan tidak menemukan bekas atau tanda kekerasan di tubuh korban. Kami menerima laporan dari masyarakat bahwa ada orang yang tergeletak di Jalan Tomo. Jadi kami dari TKP dan kami melihat ada awal dari korban tersebut. Untuk laporan awalnya, tidak ada tanda kekerasan. Jadi kami lanjutkan untuk komen ke Polsek. Jasad pria ini kemudian dibawa ke RSUD Timika untuk divisum. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Petugas pemadam kebakaran Senin kemarin bekerja keras memadamkan api yang membakar lahan kosong seluas 5 hektar di Jalan Nowari, Kampung Biangkuk, Merauke. Kendala yang dihadapi petugas adalah air yang sangat terbatas. Akhirnya warga bahkan anak-anak membantu memadamkan api dengan peralatan seadanya. Tentu yang khawatir adalah warga yang tinggal di permukiman tidak jauh dari lokasi kebakaran karena api bisa meluas dan membakar rumah mereka. Kira-kira jam 11. Jam 11 ya? Itu awalnya bagaimana? Dong ada bakar? Tahu juga yo. Mungkin kecil-kecil yang bakar tuh yang langsung bakar semua. Semua ini ya? Iya. Jadi memadamkan cuma apa? Pukul-pukul saja? Iya, pukul-pukul aja. Tidak pakai air? Tidak. Kenapa? Tidak ada air? Ada, cuman maksudnya kan lapang tuh. Lapang luas, ya? gitu Luas ya. ini ya? Iya. Belum diketahui penyebab terbakarnya lahan kosong ini. Musim kemarau bisa juga memicu kebakaran. Warga diminta waspada dan tidak membuang puntung rokok atau membakar sampah saat musim kemarau karena berpotensi menimbulkan kebakaran. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Musim kemarau mulai melanda Papua Barat. Salah satu daerah yang terdampak adalah distrik Bomberai di Kabupaten Fakfak. Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw, mengingatkan warga tidak membuka lahan untuk perkebunan dengan cara membakar. Karena berpotensi memicu kebakaran yang sulit dipadamkan.
Ia juga sudah memerintahkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk turun ke lapangan dan mengecek lokasi. Dari 2 hari lalu kita arahkan untuk segera memberikan arahan kepada BPD Masing-masing Kabupaten untuk melakukan upaya ya. Di Tuhan yang di Mansir sudah teratasi, kemudian yang di Bintuni juga sudah teratasi, tinggal yang di Fokfak. Memang Fokfak ini kan lahan di distrik apa namanya? Memberai itu kan luas ya hamparannya itu. Jadi kalau itu satu sudah terbakar atau dibakar, maka itu dia akan menjadi jalan kemana-mana dengan keadaan angin yang kuat sekarang ya. Artinya itu juga menjadi bahan atensi kita terhadap El Nino ini. Kebakaran hutan, kekeringan, dan juga sumber air yang mulai mengering ya. Itu juga kita harus sama-sama. Saya himbau kepada masyarakat, jangan main bakar hutan. Yang kedua, kalau sudah ada pemerintah membuat saluran air dengan pipanisasi dan sebagainya, jangan ada gerakan tambahan potong-potong atau menghancurkan. Karena itu akan mempengaruhi kehidupan bersama kita. Ya, kalau mereka punya kepentingan dan mereka punya pikiran tentang hak-hak, ayo bicara yang baik, tapi jangan main potong-potong. Gubernur Paulus juga menyoroti soal pasokan dan ketersediaan air bersih selama musim kering dan kemarau agar tidak terjadi krisis air bersih di masyarakat. Pemprov Papua Barat sebelumnya sudah meminta masyarakat mencadangkan air bersih untuk mengantisipasi fenomena El Nino. Edi melaporkan dari Manokwari, Papua Barat.